Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu rabbana la ilma lana innaka ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pimpinan dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Hasanah yang saya hormati serta kami muliakan, ibu-ibu segenap anggota Majelis Ta'lim Al-Hasanah yang hadir pada sore hari ini, yang kesemuanya saya hormati serta kami muliakan. Syukur alhamdulillah, di sore ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi hidayah dan ma'unah agar kita bisa kembali hadir di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, di Majelis Ta'lim Al-Hasanah, untuk bersama-sama melaksanakan rutinan ngaji kita setiap hari Minggu sore. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjut apa yang telah kita kaji sebelum bulan Maulid kemarin. Karena bulan Maulid kemarin kita sibuk, panjenengan semua kena musibah di sini, Ibu. Kena musibah di kampung Jawa juga, tapi alhamdulillah tidak nyampe ke tempat saya, hanya di pinggir-pinggir kali di kampung Jawa. Kalau di Pekampingan ini luar biasa, musibah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumatnya itu, saya tahu hari Jumatnya itu saya jadwal khutbah di sini. Banjirnya malam Kamis. Malam Kamis, hari Jumatnya saya jadwal khutbah di Masjid Suci ini. Masjid biasanya harum, waktu itu baunya menjadi luar biasa karena karpetnya semuanya basah dan tidak kering. Para ibu sekalian yang saya hormati, lanjut oke. Semua sehat ya? Semua sehat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah masih senantiasa disehatkan. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita lanjut, mari kita berfatihah dulu kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jemaah Al-Hasanah yang telah mendahului kita semua. Karena saya lihat banyak sudah bumi yang sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau ngajinya dulu yang aktif, sakit, banyak yang kencing manis saya lihat yang meninggal ini, termasuk Bu Haji Bibi, terus Bu Haji, banyak sekali kencing manis. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang mulia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. La kulli niyatin wa niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu sekalian, kaifiyah sholat bagi seorang perempuan. Kaifiyah itu artinya tata cara itu. Kaifiyah itu tata cara. Sekarang sedikit akan saya kembali membahas
tentang bagaimana tata cara peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat. Sudah berapa kali pertemuan sudah saya sampaikan bahwa di antara rukun sholat itu, dari yang 13 atau yang 17 rukun itu, masih ingat tak Ibu? Semua itu dibagi menjadi 3. Secara garis besar dibagi menjadi 3. Rukun sholat, Ibu berdiri aja biar kelihatan. Kalau di Khairun Nisa kan muter gini, jadi semua kelihatan. Ini kalau di sini berhadapan seperti ini tidak kelihatan kalau duduk. Rukun sholat yang 13 atau yang 17 yang sudah saya sampaikan itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Saya ulang-ulang ini Ibu, karena panjenengan ini ngaji ini supaya benar-benar paham dan bisa panjenengan laksanakan, diaktualisasikan di dalam kehidupan peribadatan sehari-hari. Ibu nggih. Rukun sholat yang 13 atau yang 17 itu dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang termasuk rukun yang qauliyah, ada yang rukun qalbiyah, ada yang rukun fi'liyah. Masih ingat kan? Masih ingat? Boten nopo, saya paham. Panjenengan itu sudah sepuh-sepuh. Artinya ketika ngaji itu panjenengan diistilahkan kalau orang sudah sepuh itu ibarat kita nulis atau mukir di atas air. Jadi ditulis hilang, ya, seperti itu. Makanya sampean panjenengan jangan bosan-bosan kalau saya ngulang. Ini biar apa? Biar benar-benar panjenengan ini paham. Biar ada manfaatnya. Yang panjenengan ngaji ini yang saya inginkan. Saya datang ke sini ngaji bersama panjenengan ini biar ada manfaatnya. Biar ada gunanya, panjenengan paham dan bisa panjenengan amalkan. Gitu loh yang saya inginkan. Rukun sholat yang 13 atau yang 17 itu diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi 3. Ada yang dikatakan rukun qalbiyah, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Ini kalau mengikuti ini berarti ngerti dan berarti masih ingat. Qalbiyah itu berarti rukun yang harus dilakukan pakai hati. Qalbun, hati, artinya sebangsa hati. Rukun sholat yang qalbiyah ini harus dilakukan pakai hati. Kalau tidak dilakukan pakai hati, maka tidak sah. Seperti apa contohnya? Niat itu adalah rukun qalbiyah Ibu. Rukun qalbiyah. Nanti saya masuk ke kaifiyah sholat, karena sholatnya orang perempuan ini ada tata cara yang berbeda dengan sholatnya orang laki-laki. Kaifiyahnya. Tapi kalau umpamanya tidak seperti kaifiyah yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, apakah tidak sah? Banyak kaifiyahnya sholat perempuan itu salah satu kaifiyah yang berbeda dengan sholat laki-laki. Umpamanya ketika ruku, kaifiyahnya caranya ruku orang perempuan itu ketika ruku, orang perempuan itu sholatnya rukunya begini. Ya. Jangan mentingkrak. Jangan mentingkrak. Nih. Ini termasuk salah satu rukun. Makanya ini saya loncat dulu ke kaifiyah sedikit. Gini. Ini diginiin, ya. Jangan gini. Terus kalau umpamanya tidak begini. Begini mentingkrak, apakah tidak sah?
Karena ini hanya kaifiyah, bukan rukun. Dan ketika mentingkrang seperti ini, seperti tadi, bukan termasuk batalnya sholat, maka sholatnya tetap tapi kurang sempurna. Kalau sahnya sah, saya kalau sholat begini toh, umpamanya, itu bagaimana? Tidak sah, tetap sah, cuma kurang sempurna karena kaifiyahnya, tata caranya, rukuknya orang perempuan itu harus begini. Ininya diginiin, ya, diginiin ke dada. Terus juga rukuknya, sujudnya. Tapi walaupun diginiin, ini tetap begini, tangannya tetap begini nanti ketika sujud. Kenapa? Jangan sampai sujud ke tangan. Kalau mamanya gini, tidak sah jadinya nanti. Ketika panjenengan sholat ke sujudnya ke tangan, ini tidak sah itu. Tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat dari sujud itu tidak boleh sujud kepada sesuatu itu bergerak kalau orang yang sholat bergerak. Itu maksudnya tidak boleh sujud kepada sesuatu itu bergerak kalau orang yang sholat bergerak. Jadi kalau tangan kita sujud ke tangan. Ini tangan ini ketika orang yang sholat ini bergerak ke atas kan ikut bergerak ke atas kan. Gini loh maksudnya. Paham? Jadi bukan hanya tangan toh. Kalau umpamanya mukena yang atas bawah itu panjenengan mukenanya atas bawah. Ketika sujud, mukena yang di atas itu kena ke tempat kan biasanya begitu kan. Banyak seperti itu ketika tidak paham. Kena ke tempat sujud, terus sama jenengan disujudi. Ini tidak boleh, tidak sah. Sedikit ngaji tentang ibadah kita. Tidak sah itu. Tidak usah ceramah lucu-lucuan. Ceramah lucu-lucuan sudah kemarin memberikan. Ya. Tidak sah. Kenapa kok tidak sah, Ustaz? Karena salah satu syarat dari sujud itu tidak boleh sujud kepada sesuatu itu bergerak kalau orang yang sholat itu bergerak. Sama dengan kayak orang laki-laki pakai sorban, terus ketika sujud surbannya kena ke tempat sujud. Ini kan surban ini ketika orang yang sholat bergerak kan ikut bergerak kan? Ini tidak sah. Jadi, makanya hati-hati ibu apalagi perempuan yang pakai mukena atas bawah. Karena memang mukena atas bawah itu sangat rentan sekali, apalagi masalah urusan aurat. Ketika tapi kalau tidak ada pakai daleman. Tapi biasanya kan pakai daleman kan, Masalah aurat kalau tidak pakai daleman ketika itidal itu oke. Sami Allahu liman hamidah. Ruku atau mukena yang atasan itu diangkat dengan tangan. Ini kalau tidak pakai daleman ini akan kelihatan. Ini tidak berarti auratnya terbuka. Sementara salah satu syarat dari sholat harus aurat tertutup. Auratnya orang perempuan itu di dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini auratnya orang perempuan.
Seluruh semua aurat ini kecuali muka, rambut dan iya aurat. Rambut itu aurat. Makanya jangan sampai ada rambut satu pun yang keluar. Ya, satu pun jangan sampai ada yang keluar yang kelihatan karena rambut ini aurat. Jadi kalau ada panjenengan pakai daleman, pakai mukena, pakai daleman gitu, terus ada rambutnya yang keluar gini satu, ini berarti auratnya panjenengan belum ketutup, berarti tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya adalah harus aurat ini ketutup. Susah dulu, susah memang, tapi itu istilahnya panjenengan tidak usah terbebani, kok susah sekali caranya sholat ini, tidak usah terbebani dengan begitu. Yang penting panjenengan belajar, tugas panjenengan belajar. Dan sudah tahu kalau umpamanya panjenengan pas sholat, padahal panjenengan sudah belajar, tapi panjenengan pas sholat umpamanya rambut keluar sedikit, maunya seperti itu, kita mafidoni abdi kata Allah. Saya itu kata Allah tergantung apa penyangka dari prasangka dari hamba saya. Prasangka kita sudah sholat kita diterima oleh Allah, insya Allah diterima. Itu saja, mudah kan? Mudah. Tapi kewajiban kita tetap harus belajar dan memperbaiki hal-hal yang tidak kurang baik. Belajar. Toh kalau umpamanya masih belum sempurna sholat kita, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita sholat kita ini sudah diterima oleh Allah. Tidak usah khawatir. Yang penting kita belajar, kewajiban kita belajar, harus belajar. Kalau sudah belajar, dia berusaha sholat kita, ibadah kita menjadi tepat, menjadi benar. Kalau umpamanya masih belum benar, insya Allah diterima oleh Allah. Allah itu maha bijaksana. Oke. Terus rukun sholat yang 17 atau 13 itu dibagi menjadi 3 itu. Ada yang qalbiyah, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Yang qalbiyah adalah hati. Sebangsa hati harus dilakukan pakai hati, yaitu niat. Jadi niat itu panjenengan, niat itu yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa an-niyatu makrunatan bi takbiratil ihram. Niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Makrunatan itu artinya berbarengan, harus bareng dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Bacaan Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini adalah termasuk salah satu rukun yang qauliyah. Yang qauliyah, apa qauliyah itu? Harus diucapkan. Jadi takbiratul ihramnya diucapkan Allah di dalam hati kita niat itu harus di dalam hati yang bersamaan dengan takbiratul ihram yang ketika mulut Allah, di dalam hati saya niat sholat maghrib. Seperti itu. An-niyatu makrunatan. Jadi berarti kalau yang usul. Ya kan kadang ada yang seperti itu kan. Jadi jangan terlalu. Saya itu sering nyampaikan. Kita ini hidup jangan terlalu. Tidak baik kalau terlalu. Kalau biasa saja. Kayak sedekap umpamanya, Tidak usah. Biasa saja. Allahu Akbar.
sedekap, sunatnya itu tangan kanan di atas tangan kiri itu di atas pusar, di bawah dada. Jadi sunatnya kaifiahnya seperti itu. Jangan gini. Ya. Atau jangan terlalu ke bawah gini. Nih, kasihan itu. Ada. Banyak yang mirip. Loh, kenapa kok ada yang seperti itu? Kok ada yang seperti itu? Ini katanya hati itu ada di sebelah sini. Jadi hati itu dibuka supaya khusyuk. Kalau walaupun doa itu dipegang begini, kalau memang sudah khusyuk itu sangat susah. Khusyuk itu susah sekali. Pasti siapapun enggak panjenengan saya siapapun orangnya pasti Bu sholat itu ketika Fatihah itu paling baca Fatihah di mulut paling pikiran itu ada di iya semua orang rata-rata itu seperti itu. Khusyuk itu sangat susah. Tuh walaupun mau dipukul sudah setan itu pasti akan pasti seperti itu susah. Jadi biasa-biasa saja. Karena memang walaupun dipegang begini sangat susah. Yang namanya khusyuk itu sangat susah Bu. Pasti panjenengan Allahu Akbar. Apa untung kalau masih ingat rakaat. Untung kalau masih ingat rakaatnya. Gini mungkin. Untung itu. Masih untung. Kalau masih ingat rakaatnya. Kadang sholat Allahu Akbar. Lalu Assalamualaikum. Sudah Assalamualaikum. Lupa kalau sedang banyak seperti itu. Banyak Bu. Ya Allah setan itu kadang apalagi kita hilang barang ya. Hilang kuncinya motor mamanya. Kuncinya motor. Itu hari itu enggak ketemu. Sholat. Iya. Nggih, begitu kan? Iya. Nggih, pun boten napa-napa. Sudah manusiawi seperti itu. Panjenengan jangan oh saya ini sholat tidak diterima. As-sholatu biqadri ma ya'tilu kata Rasulullah. Ini luar biasanya ya kita kemurahan dan fadl dari Allah. Sholat kita itu karena sudah jelas-jelas kita ini susah untuk khusyuk. Sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kadar kita itu khusyuk. Kalau umpamanya yang khusyuk kita di saat rukuk, ya di situ yang diterima oleh Allah, didapat pahala. Ya yang ketika berdiri baca Fatihah yang kemana-mana ya sudah tidak. Yang penting sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak. Oke. Aku tuh apalagi yang kerja, saya itu Bu. Yang kerja ingat di pasar, ingat gini segala macam. Padahal saya sendiri saya tidak kerja, ya hanya ngurus anak-anak, ngajar, ngaji, seperti itu susah sekali. Kadang saya itu marah kepada diri setelah sholat. Kenapa kok tidak bisa? Ini saking apa? Sebenarnya saking kotornya hati ini. Saking kotornya. Kotor, terlalu banyak dosa. Apa ya? Jangankan sholat yang seperti ini musuh kita memberikan Allah menyatu terhadap sholat kita. Kadang kita ngantar orang mati ke kuburan. Orang mati. Tidak kedengeran.
Beneran tak? Ya. Kadang kita apa ya? Kita ngantar orang mati ke kuburan, makamkan orang. Kadang kita itu tidak ingat, hati itu tidak ingat kalau kita itu akan mati seperti itu. Ketawa-ketawa, apa kiainya baca talqin, yang ngantar itu ketawa-ketawa, ngobrol. Ya Allah, itu seperti itu. Makanya saya kalau di kampung Jawa itu kalau saya baca talqin itu tak arti sama saya talqin. Talqin itu tak arti. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, wahai Haji Fulan, sebentar lagi akan datang kepadamu dua orang malaikat. Huma Munkar wa Nakir. Mereka itu adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Fala yumsi'aka wa la yurhibaka. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu gemetar. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Sesungguhnya mereka itu makhluk sama dengan kita, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa idza sa'alaka, ketika mereka itu bertanya kepadamu, marbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Saya sampai artikan begitu supaya mereka itu mendengar. Ya Abdullah, udkuril ahdal farti ilaika min harid dunya ila daril akhirah. Wahai hamba Allah, wahai fulan, saat ini engkau telah keluar dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Seperti itu talqin itu seperti itu. Tapi walaupun diarti seperti itu karena kotornya hati kita, kadang biasa-biasa aja. Itu karena kotornya hati kita. Ya sholat kita seperti itu. Ketika kita susah untuk khusyuk, yuk kita akui saja bahwa hati kita ini berarti kotor. Hati kita ini kotor, susah untuk khusyuk itu susah. Bu, jangankan yuk kita seperti ini. Sayyidina Ali pun sahabat Rasulullah waktu itu mengakui kalau tidak bisa khusyuk. Karena kata Rasulullah itu menyampaikan waktu itu, siapa yang sholatnya khusyuk, yang sholat bisa khusyuk dari awal sampai akhir, akan saya kasih selendang ini, kata Rasulullah. Terus Sayyidina Ali bilang, saya ya Rasul, saya sholat 2 rakaat saya akan khusyuk semua. Sholat, ya silahkan Ali sholat. Dapat 1 rakaat. Soal rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua Sayyidina Ali itu pikirannya, kok hanya selendang yang warna itu yang dikasih oleh Rasulullah. Seandainya selendang yang lorek-lorek itu kan lebih bagus sebenarnya. Jadi setelah sholat Sayyidina Ali ngakui, maaf Rasul, saya tidak bisa khusyuk. Di rakaat pertama saya khusyuk, di rakaat kedua saya tidak khusyuk. Ingat apa kamu di rakaat kedua? Saya ingat hadiah dari panjenengan. Kok hanya surban yang polos yang mau dikasih, kotak yang lorek-lorek itu. Tapi alhamdulillah seperti yang saya katakan bahwa as-sholatu biqadri ma yaqilu, salat kita itu diterima oleh Allah di mana kadar kita itu khusyuk. Walaupun tidak khusyuk kesungguhan, umpamanya khusyuk hanya di saat sujud, umpamanya di sujud itulah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu nggih. Niat lagi. Ya Allah, sudah 35 menit. Kok sebentar sekali ya? Nanti mulai sudah zuhur aja dah. Niat itu harus makrunatan di takbiratul ihram. Harus niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi di mulut, karena takbiratul ihram itu qauliyah, harus diucapkan dengan mulut. Jadi kalau qauliyah, maksudnya qauliyah itu harus dibaca dengan mulut, Ibu. Jadi kalau tidak dibaca dengan mulut, yo berarti tidak sah. Tidak sah, Bu. Makanya panjenengan sholat.
tidak takbiratul ihramnya tidak diucapkan. Allahu Akbar, tidak begitu, tidak diucapkan. Mas Riawan, malas, ada yang mau. Tidak sah, takbiratul ihramnya panjenengan itu tidak sah. Kalau sudah takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun. Jadi makanya harus diucapkan Allah. Kalau ngangkat tangannya ini adalah sunat. Ngangkat tangannya sunat. Hukumnya sunat. Bagaimana kalau sunat? Dikerjakan ya dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Walaupun sampai tidak ngangkat tangan, langsung begini umpamanya. Allahu Akbar. Ya sah. Begininya ini sunat. Ngangkat tangannya itu sunat. Yang wajib, yang rukun adalah Allahu Akbarnya itu harus diucapkan karena qauliyah. Niat adalah qalbiyah, harus dengan hati, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Berarti ketika mulut Allah, disitulah usolli fardhol maghribi di dalam hati. Berarti saya ulang lagi, yang usolli atau usolli fardhol maghribi salah sarokaatin Allah. Tapi ketika takbir dia tidak niat, ya sama dengan halnya tidak nih. Berarti tidak melakukan rukun sholat yang pertama. Berarti kalau sudah rukunnya tidak dilakukan berarti tidak sah. Mungkin. Jadi jangan hanya mencukupkan yang usolli di mulut. Mulut ini hanya fungsinya adalah membantu terhadap lisan. Supaya apa? Supaya kalau diucapkan ini kok harus dibantu dengan lisan? Supaya tidaklah lupa. Sama dengan gini Bu. Kalau tidak dibantu dengan lisan, kita itu kadang sering lupa. Kayak ngitung umpamanya ya. Ngitung telur umpamanya, atau ngitung kerupuk umpamanya, yang ngitung kerupuk ditaruh ke keranjang, ditaruh ke dalam blek umpamanya, hanya di dalam hati. Akhirnya lupa apa ya? Tapi kalau 1, 2, makanya hati ini harus dibantu dengan mulut supaya kemungkinan menjadi tidak lupa. Jadi fungsinya usolli fardhol maghribi itu fungsinya supaya mengingatkan terhadap kita kalau kita ini sudah akan niat sholat, ketika takbiratul ihram kita langsung dengan hati niat sholat. Itu juga. Saya sudah dari dulu dengan Al-Hasan. Saya sih sampai ulang-ulang semakin bagus. Iya, sampai saya hafal makanya. Biasanya saya itu kan tidak hafal biasanya ke jemaah itu. Kadang ketemu jemaah di mana? Jemaah mana Bu? Kadang saya masih begitu ya. Tapi kalau ke Al-Hasan ini sudah familiar gitu. Ketemu di mana pasti insya Allah ingat. Oke, Alhamdulillah kita bertatap muka seperti ini. Inilah fungsinya Ibu. Insya Allah ketika kita berguru tatap muka begini ini Ibu, tatap muka begini. Insya Allah dengan tatap muka, dengan barokahnya tatap muka seperti ini yang akan mengantarkan akan bersama kita nanti ke surganya Allah. Ini orang berguru. Makanya saya wanti-wanti jangan berguru ke Google. Jangan berguru karena barokahnya tidak ada. Ketika kita berhadapan seperti ini Bu, panjenengan ini ya berhadapan dengan saya. Saya ini berhadapan dengan guru saya. Pak Kiai Pak Haji Ali Mas'ud Ali
berhadapan. Beliau juga ketika ngaji berhadapan dengan gurunya Syekhona Khalil di Bangkalan. Syekhona Khalil berhadapan dengan gurunya Kiai Nawawi Al-Bantani di Mekah dulu. Berhadapan, Kiai Nawawi Al-Bantani berhadapan, bertatap muka dengan gurunya, terus ke atas, terus berhadapan sampai berhadapan dengan Rasulullah. Inilah yang akan membawa kita. Berarti kita ini dengan ngaji berhadapan seperti ini sama dengan halnya kita berhadapan dengan wajah Rasulullah. Makanya ketika pada kiai, kepada guru, ketika orang-orang kita ahli sunnah wal jamaah cium tangan, sungkem. Dan itu kenapa? Ini barokahnya Ibu. Karena tangannya gurunya ini dulu yang berjabat tangan dengan gurunya. Gurunya berjabat tangan dengan gurunya. Gurunya berjabat tangan dengan gurunya. Sampai ke Rasulullah. Inilah sanad keilmuan yang akan menghantarkan kita nanti bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mudah-mudahan semua bareng nanti kan panjenengan perempuan itu luar biasa gampang cari surga Bu. Saya nanti yang akan ikut jenengan, bukan jenengan ikut saya. Orang perempuan itu paling gampang cari surga. Iya, bener. Panjenengan itu yang penting, yang masih punya suaminya ridho pada panjenengan. Ya Allah, sudah itu surga sudah terbuka, ya sudah terbuka. Jangan sampai tak ridho suaminya. Mana lagi sampai mana kok jauh-jauh ya? Ya Allah. Qauliyah, qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. Ya. Niat itu adalah qalbiyah, sebangsa hati. Takbiratul ihram adalah qauliyah. Jadi takbiratul ihram itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar itulah mulut Allahu Akbar kita harus qalbiyah hati niat di dalam hati. Karena apa? Karena niat itu harus makrunatan bi takbiratul ihram, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Berarti Bu, saya ulangi lagi, kalau hanya di mulut usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, tapi ketika Allahu Akbar hanya Allahu Akbar saja tidak niat, maka berarti itu tidak niat. Karena niat nampaknya di dalam hati harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Oke, bisa begitu insyaallah. Begitu praktek. Namanya ilmu bermanfaat itu kalau diamalkan. Jadi nanti ketika panjenengan sudah dengar, sudah tahu, sudah ngerti sekarang, nanti sholat panjenengan praktekkan seperti itu. Praktekkan seperti itu. Hasil ngajinya ini dipraktekkan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Inilah yang akan terus ilmu yang bermanfaat ini terus yang akan nanti tidak akan habis-habis sampai nanti kita mati. Seperti itu. Dan 5:30 tanya kalau ada yang mau tanya. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz ya, misalkan kita lagi dampil zuhur apa asar, terus tiba-tiba tiba-tiba kita lupa gitu. Ini udah yang ketiga apa udah rakaat keempat? Gimana kita ngulang apa ini? Terus yang kedua Pak Ustaz, gimana kita mengurangi rasa bersalah kita hidupin? Gimana sih? Gimana kita mengurangi rasa bersalah kita sama khususnya orang tua yang sudah meninggal gitu loh ya Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum. Sudah boleh? Dan kalau umpamanya sholat
zuhur 4 rakaat atau asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, tapi setelah berjalan 2 rakaat atau 3 rakaat lupa apa 2, apa 3, apa 2, apa 3. Kalau seperti itu, apakah harus ulang, Ustaz? Tidak boleh. Panjenengan langsung ambil keyakinan panjenengan. Ambil keyakinan panjenengan. Umpamanya sudah dapat 3 rakaat umpamanya ya. Sampean 2 apa 3, 2 apa 3. Sampean yakin, 2 umpamanya. Yakin 2. Ya sudah 2. Pakai 2. Berarti sampean harus sholat lagi 2 rakaat. Padahal tadi sudah sebenarnya 3 rakaat. Berarti nambah lagi 2 rakaat berarti menjadi 5 rakaat. Tidak masalah. Tidak masalah. Atau kalau umpamanya sampean masih dapat 1 rakaat, terus sampean bingung, apa dapat 2, apa dapat 1? Itu yakin 2. Ya sudah ambil 2. Berarti kalau sholat maghrib sampean kan harus nambah 1 lagi karena sudah yakin 2. Padahal masih dapat 1 rakaat. Berarti kan hanya sholat 2 rakaat. Tidak masalah. Tapi kalau terjadi seperti itu harus ditambal dengan sujud sahwi. Harus ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi. Doanya subhanaman la yanamu wa la yasbu. Ibu nggih. Jadi kalau terjadi keraguan seperti itu langsung ambil keyakinan. Berapa yakin panjenengan, ambil keputusan secepatnya. Dan nanti kalau sudah selesai tahiyat akhir sebelum salam sujud. Setelah hamidum majid yang mestinya panjenengan salam, ini masih harus sujud. Kenapa? Karena panjenengan tadi ada yang lupa hitungan rakaat. Sujud subhanaman la yanamu wa la yasbu, duduk. Sujud lagi subhanaman la yanamu wa la yasbu, duduk. Langsung salam. Ini namanya sujud sahwi. Udah? Kalau seumpama Pak Ustadz itu ingatnya sudah selesai sholat, baru ingat. Kalau umpamanya ingatnya sudah selesai sholat, sampai benar-benar ingat bahwa kurang rokaatnya atau lebih rokaatnya, ulang sholat panjenengan. Ulang rokaat panjenengan, ulang. Kalau memang benar-benar ingat bahwa rokaat panjenengan itu kurang atau lebih. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya mengurangi rasa bersalah? Gitu. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Begini, kita ini berkewajiban untuk mendoakan. Sebagai anak ini mendoakan kepada orang tua dan banyak baca istighfar untuk orang tua, mendoakan minta ampun kepada Allah untuk orang tua. Inilah caranya menebus kesalahan dan rasa kesalahan kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Banyak aja istighfar kepada orang tua. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli warhamni, terus seperti itu. Rabbi ghfirli warhamni, terus seperti itu. Doa beristighfar untuk kedua orang tua. Insya Allah kita dengan mendoakan orang tua itu, insya Allah orang tua itu akan ridho terhadap kita, walaupun mungkin kita banyak dosa, banyak salah kepada mereka, insya Allah akan diridhoi oleh mereka. Gitu, oke. Mudah-mudahan semua kita ini mendapat ridhonya orang tua, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Oke, pun. Tidak usah banyak-banyak lah.
setengah. Ustaz, satu lagi. Ini masalah sholat Ustaz ya. Ini kejadian sendiri Ustaz. Ini masalah sholat maghrib. Kita tidak ketemu masjid sampai kita datang ke rumah waktu udah menjelang isya. Gimana cara mengganti sholat maghrib itu Ustaz? Kita sudah berusaha niat di awal waktu kita niat sholat maghrib, tapi kita tidak ketemu masjid. Jadi kita kan tidak bisa menjalankan sholatnya dengan sempurna dan datang sampai rumah sudah mau menjelang isya. Bagaimana cara mengganti sholat Begini Bu, maghrib? kalau kita di dalam perjalanan, kalau perjalanan kita pakai mobil atau pakai bis, kita sholat itu tidak harus nyari masjid. Bisa kita sholat di perjalanan, ketika kita di dalam kendaraan itu satu. Terus ketika umpamanya tidak dilakukan karena kita bergumam mencari masjid kok tak nemu masjid, nyampe ke rumah ternyata waktu maghrib sudah habis, berarti kita ini berdosa karena kita tidak sholat pada waktunya. Yang ditanyakan bagaimana cara gantinya? Ya cara gantinya biasa, kodok usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, bukan adaan, kodokan lillahi ta'ala. Tapi walaupun dikodok seperti itu, kita akui ini tetap dosa. Dosanya kenapa? Tidak sholat pada waktunya. Yang tidak dosa kita sholat pada bukan waktunya itu kalau tidak sholatnya karena udur. Apa udurnya sholat itu? Udurnya sholat tidur dan lupa. Cuma itu udurnya sholat. Udurnya sholat kita tidak dosa kalau tidak sholat pada waktunya. Itu kalau udurnya sholat itu hanya dua, tidur dan lupa. Lupa saking sibuknya Bu. Udah saking sibuknya sampai lupa kalau tahu-tahu sudah asar, lupa ada sholat tuh umpama. Itu tidak apa-apa walaupun tidak sholat pada waktunya, tidak dosa. Karena udur, tapi tetap wajib kodok. Kodok biasa, kodoknya seperti itu. Seperti itu biasa. Terus juga motoe sholat ini Bu, motoe sholat ini tidak harus, kalau umpamanya panjenengan punya hutang maghrib umpamanya ya, tidak harus dikodoi di waktu maghrib. Tidak harus dikodoi di waktu maghrib. Jangan nunggu sekarang punya hutang maghrib, terus nunggu besok maghrib yang akan dikodoi. Tidak begitu. Kapanpun panjenengan sempat, sesegera mungkin dikodoi. Kenapa? Karena khawatir kita sama-sama tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Nunggu besok maghrib yang mau mulai maghrib, terus tahu-tahu besok sudah subuh cabut. Kita punya hutang, sholat. Ibu pun 5:30 lagi, monggo. Tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Ketiduran. Apa ya? Tidur ya, tidur. Ngantuk ketiduran. Ini Bu, tidur itu yang membatalkan wudhu itu kalau tidur duduk dan duduknya itu tidak berubah, kita wudhu kita tidak batal. Jadi batalnya wudhu itu naumun illa qaidin maq'adahu fi maq'adihi. Itu bahasanya di dalam kitab. Batalnya wudhu itu adalah sebab karena tidur, kecuali
Tidur yang tidak membatalkan wudhu, tidurnya orang duduk, yang duduknya itu tidak berubah. Insya Allah kalau tahiyat akhir, kalau tidak sampai jomplang begini, ya tetap salah, nggak apa-apa. Apalagi sholatnya duduk terus begini. Ngantuk. Duduk begini. Ya sholat duduk itu Ibu, sholat duduk itu walaupun gelonjor begini tidak masalah, tidak masalah. Sebisanya panjenengan. Kalau memang umpamanya lututnya ini tidak bisa ditekuk, kan tidak bisa duduk begini kan, tidak bisa. Ya sholat begini tidak apa-apa. Ya duduk di kursi bisa. Terus duduk sila begini bisa. Cara duduk sholat duduk itu duduk tawarruk, duduk iftiros begini kayak tahiyat awal bisa. Duduk kayak tahiyat akhir begini bisa. Duduk ya pokoknya sebisanya duduk panjenengan. Gimana enaknya kalau sholat duduk itu panjenengan tetap sama-sama bisa. Kalau pakai kursi umpamanya duduk di kursi umpamanya. Kalau pakai kursi itu kalau kayak di kendaraan itu Bu ya. Kalau di kendaraan itu tidak usah kalau mau sujud tidak usah sujud ke lantai kendaraan. Tapi kalau di masjid kalau kan kayak ada kursi duduk itu ya kayak itu. Biasanya orang itu kalau mau sujud itu turun dari kursinya ya tidak masalah. Ya tidak turun ya juga tidak masalah. Kalau di masjid, tapi kalau di mobil ya jangan turun dari kursinya. Oh di rumah ya turun itu tidak masalah. Karena kita itu Allah itu tidak menyulitkan Allah itu tidak menyulitkan walaupun di dalam kendaraan itu boleh kita sholat dengan duduk. Yang tidak boleh itu kalau sholat di atas pesawat. Di atas pesawat nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sholat di atas pesawat tidak boleh. Jatuh. Apalagi di bawah Ustaz. Tapi yang boleh itu di dalam pesawat. Kalau di atas pesawat jangan. Sabun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yuqati mazidah. Biarpun lakal hamdu wa yuqati jalal karim wa adim sadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'an wal afat wa tabdilana bil jamil hajat wa taqduna bil jamil sayiat wa ta'awna biha inda qadar wa tuballighuna biha sallallahu min jamil Allahumma ij'alna wa ahlanna wa auladana wa talamidana ya Allah fi hadhil majlis al-hasanah min ahli ilmi wal khair min ahli ilmi wal khair min ahli ilmi wal khair wa fikra wa ahli istiqamah wa ahli qur'an wa ahli ibadah wa ahli salat wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa khair Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikian mereka sekalian, mudah-mudahan kita masih terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus bisa ngaji, bisa bersama-sama menuntut ilmu. Karena selama 1 bulan ini capek dengan mulutan, sampai bulan-bulan ini yang namanya mulutan itu masih ada aja orang undang ngaji mulutan. Kan tanggal 10 November ini saya diminta ngaji mulutan ke Malaysia. Komunitas orang Madura yang di Malaysia minta saya ngaji mulut ke Malaysia tanggal 10 November. Tapi saya tidak bisa karena saya tanggal 6 berangkat umroh. Mudah
mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti akan bersama-sama nanti ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Tak terasa waktu telah membawa kita penghujung acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh jamaah. Mohon maaf apabila dalam membawa acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.